Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan Bapak Didi Kusnanto dari SMKN 62 Jakarta. Kali ini kita akan membahas masih materi 3.1 besaran dan satuan. Sub materi yang akan kita bahas hari ini adalah pengukuran dan alat ukur, ya. Yang mana minggu lalu sudah kita bahas ya di materi sebelumnya, besaran dan satuan. Baik, di sini di slide kalian bisa baca, lihat dan pelajari, yaitu melakukan suatu pengukuran. Di mana di dalam suatu pengukuran di sini ada beberapa alat ukur yang nanti akan kita sama-sama belajar dan Bapak umum yang biasa kita gunakan dan ada beberapa yang perlu kalian pahami. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, ya kita pahami dulu sama-sama apa pengertian dari pengukuran. Ya, secara fisika pengukuran dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ya membandingkan suatu nilai besaran ya dengan alat ukur. Jadi ada hasil yang akan dicapai ya dari suatu kegiatan membandingkan suatu nilai besaran atau pengukuran tadi dengan alat ukurnya ya berapa senti, berapa mili ya. Itu pengertian secara fisika ya. Baik. Untuk alat ukur di sini akan kita pelajari yang pertama mistar ya bisa kalian baca. Ya, mistar adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur benda yang tidak terlalu panjang ya. Dalam ketelitiannya mistar mempunyai ketelitian milimeter ya. Itu 0,1 ya. Oke. Yang kedua di sini ada mikrometer skrup. Ya, mikrometer yang biasa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda ya diameter bola, kawat yang sangat kecil ya. Nanti akan kita lihat gambarnya pada slide berikutnya di mana mistar mikrometer ini ada alat ukur panjang ya sesuai dalam besaran pokok yang kemarin sudah kita bahas ya. Mikrometer skrup di sini mempunyai tingkat ketelitian dalam hasil mencapai suatu nilai besarannya yaitu 0,5 mm. Di mana angka inilah yang merupakan ketelitian mikrometer skrup ya. Lalu kita lanjut ke ada jangka sorong ya alat ukur. Jangka sorong ini alat ukur panjang ya untuk mengukur diameter pipa ya maupun benda-benda lainnya dengan tingkat ketelitian noniusnya itu skala atau penggaris di situ ada dua ya di atas sama di bawah nanti kita bisa lihat di gambarnya itu 0,01 cm atau 0,1 mili ya lebih teliti lagi ini tingkat ketelitian hasilnya keakurasiannya. Yang keempat ada stopwatch ini biasa kalian gunakan diperkenalkan di sekolah itu biasanya guru olahraga yang memakai. Ini adalah alat ukur waktu ya. Selain ada stopwatch kalian bisa lihat dan bisa kalian praktekkan yang ada di dalam gadget kalian sehari-hari yang kalian gunakan yaitu handphone. Di situ ada stopwatch untuk mengukur kecepatan yang berhubungan dengan waktu ya. Lalu ada timbangan atau neraca ya. Timbangan atau neraca ini digunakan untuk mengukur massa dengan 3 palang melintang horizontal dengan tingkat ketelitiannya ya di sini 0,1 gram. Ya, ini di rumah biasanya ada yang memiliki atau di sekolah di ruang UKS itu ada timbangan yang secara gambaran umumnya ya untuk mengukur massa. Nah, kita masuk ke pengenalan gambarnya ya contohnya ini yang sudah kalian paham mistar ya. Di sini ada skala senti yang garisnya lebih panjang, yang garisnya lebih kecil ini skala mili. Ya, dibutuhkan ketelitian dalam pengukuran ya dan perlu diingat bahwa untuk menghasilkan nilai besaran yang baik dalam mengukur menggunakan penggaris itu
indera penglihatan kalian atau mata itu harus sejajar dengan garis atau angka yang digunakan untuk melakukan pengukuran suatu benda ya. Jadi jangan dari depan ya, jangan dari samping ya, ataupun jangan dari bagian sisi yang lain. Kalian harus lakukan bagian dari atas sejajar ya dengan penggarisnya. Oke. Ini mistar. Selanjutnya ada alat ukur panjang lainnya, yaitu yang tadi Bapak jelaskan. Di sini ada jangka sorong. Ya, di sini ada beberapa penjelasannya ya. Kenapa dibilang atau dikatakan sebagai jangka sorong, yaitu di mana alat ukur panjang ini mempunyai spesifikasi atau berbeda dari alat ukurnya ya, di mana dia mempunyai ciri khas khusus seperti moncong atau paruh ya burung, yang dimana pada bagian bawahnya ya ini bisa didorong ya, bisa ditarik ya, ataupun bisa kita majukan, kita mundurkan ya. Ini digunakan untuk menjepit ya, di mana rahangnya ukur ya. Nanti ada skala noniusnya di sini, ada 2 penggaris yang akan digunakan sebagai untuk mengambil nilai besarannya ya. Nanti bisa kalian baca dan pelajari. Lalu ada micrometer screw ya. Di sini yang dikatakan screw-nya ada di bagian yang paling belakang. Di sini yang kita puntir ya, atau kita putar ya, bagian ujungnya di sini bisa kita tarik, bisa kita dorong ya, di mana untuk meletakkan benda yang akan diukur itu bisa kita taruh di tengah di sini ya. Di mana kita jepit ya dengan logamnya ini yang sudah ditarik atau dipanjangkan sesuai dengan benda yang akan diukur ya. Lalu kita masuk ke neraca atau timbangan ya. Di sini ini timbangan apa namanya yang biasa digunakan di emas ya, toko-toko emas ataupun logam mulia. Seperti yang tadi Bapak katakan, bahwa yang familiar di kalian adalah yang berada di UKS, di sekolah, itu timbangan massa ya, untuk mengukur massa. Ini stopwatch ya, untuk mengukur waktu ataupun kecepatannya ya. Lalu ada termometer yang sekarang sedang marak digunakan untuk mengukur, mengecek suhu tubuh ya, batas minimal baik ya, bagusnya suhu tubuh ya, di mana termometer ini atau alat ukur suhu ini digunakan untuk melakukan pengecekan derajat panas dinginnya suatu benda ataupun materi ya. Dan ada lagi ampermeter di sini untuk mengukur kelistrikan atau kuat arus listrik yang masuk ya, di mana gadget atau alat elektronik yang akan kita lakukan pengetesan ada kelistrikannya atau tidak, ada arusnya atau tidak ya. Bisa menggunakan ada 2 pen ya, di sini ada merah, ada hitam, positif, negatif ya. Ini disatukan ya, nanti dipisah, ditempelkan kepada alat elektronik ataupun gadget yang akan mau kita ukur ya. Atau di rumah kalian biasanya ada ampermeter sederhana ya, yang biasa digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, yaitu test pen ya, yang ada lampunya di bagian atas ujungnya ya. Itu yang sederhana, yang simple, yang biasa bisa dibawa kemana-mana dan biasanya di rumah ada ya. Biasanya ayah kalian bisa menggunakan untuk mengetes suatu perangkat elektronik masih ada listriknya atau tidak, atau berapa besar kuat arus listriknya atau tegangannya ya. Ini ampermeter. Dan yang terakhir ya, di sini ada light meter tadi, termasuk dalam 7 besaran pokok, tapi hanya 6 ya alat ukur yang kita bahas di sini. Karena untuk yang satu itu, yang molekul itu jumlah zat ya, termasuk dalam besaran pokok, itu kita bahas di materi mata pelajaran kimia
Ya, light meter ini adalah untuk alat ukur intensitas cahaya atau mengukur perubahan redup terangnya suatu cahaya, atau biasanya dalam fotografi itu digunakan untuk mendeteksi perubahan cahaya. Ya, biasanya di kamera kita juga ada, ya, pada saat nanti kita mau melakukan suatu selfie foto, biasanya kameranya yaitu melakukan suatu deteksi perubahan terhadap cahaya atau sinar yang ada di luar yang akan mau diambil foto atau gambarnya, ya. Ini light meter. Oke. Baik, Bapak harap dari materi pengukuran ini awal, ya, sederhana, Bapak harap kalian bisa pahami, dan untuk tugasnya, ya, untuk tugasnya di rumah dalam materi BDR kali ini, sub materi pengukuran dan alat ukur, Bapak minta kalian mengumpulkan dalam bentuk foto, lalu kalian buat dalam satu frame, ya, beberapa alat ukur yang ada di rumah kalian, baik alat ukur panjang, massa, waktu, apa yang ada di rumah kalian, ya, minimal 5, ya, itu kalian foto, kalian buat dalam frame, dan kalian berikan keterangan, ya, nanti kalian bisa kirim ke Google Classroom. Terima kasih, selamat pagi, tetap semangat belajar, ya, kita bertemu lagi untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.